Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Kami di sini akan mempresentasikan rangkuman materi basis data. Untuk anggotanya yaitu ada Senas Rida dengan NIM 077, saya sendiri Muhammad Novel Akfasi dengan NIM 084, dan Muhammad Yuda Permana dengan NIM 092. Untuk materinya yaitu ada IRD, normalisasi, SQL, aljabar relasional, DML atau data manipulation language, integritas data, manajemen transaksi, dan recovery data. Saya di sini akan menjelaskan IRD, normalisasi, dan SQL. IRD atau disebut juga Entity Relationship Diagram adalah diagram yang digunakan untuk merelasikan entitas yang bertujuan untuk menggambarkan data di dunia nyata yang akan dimasukkan ke diagram. Untuk contoh soal IRD yaitu seperti yang pada di gambar ini, relasi menyatakan hubungan antara A. 2 atau beberapa atribut, B. 2 atau beberapa entitas, C. 2 atau beberapa relationship, dan D. atribut dengan relationship. Untuk jawabannya yaitu relasi menyatakan hubungan antara, B. 2 atau beberapa entitas. Untuk contoh studi kasus IRD yaitu dalam suatu perguruan tinggi pastinya mempunyai banyak mahasiswa. Namun biasanya setiap mahasiswa nggak harus atau wajib mengikuti setiap mata kuliah. Setiap mahasiswa biasanya hanya mengikuti beberapa mata kuliah tertentu sesuai dengan jurusan dan peminatan mahasiswa sendiri. Dan pada umumnya atau biasanya mata kuliah pilihan tersebut nantinya akan diajarkan oleh seorang dosen. Dan biasanya seorang dosen sendiri bisa dapat mengajar beberapa mata kuliah yang terdapat pada perguruan tinggi tersebut. Untuk soalnya itu tentukan entitas, atribut, dan relasi dari deskripsi di atas dan gambarkan diagram RID-nya. Untuk entitas yaitu ada mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Untuk relasinya ada mempelajari dan diagram. Dan untuk atributnya yaitu mahasiswa mempunyai 4 atribut, yaitu ada NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan jurusan. Kalau mata kuliah ada juga 4 atribut, yaitu kode mata kuliah, nama mata kuliah, kode mahasiswa, dan semester. Dan untuk dosen yaitu memiliki 2 atribut, yaitu nama dosen dan kode dosen. Selanjutnya saya akan membahas normalisasi. Normalisasi adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Untuk contoh soal normalisasi. Normalisasi adalah langkah penting dalam menyusun file basis data untuk menghindari A. manipulasi data, B. validasi data, C. kerangkapan data, D. konsistensi data. Untuk jawabannya yaitu kerangkapan data. Untuk studi kasus normalisasi yaitu ada gambar faktur pembelian. Itu di sini ada kode pemasok, nama pemasok, tanggal, nomor, dan dalam tabelnya ada kode, nama barang, jumlah, harga, dan total. Buatlah normalisasi berdasarkan dari faktur di atas. Nah, ini adalah contoh satu normalisasi. Untuk membuat normalisasi yaitu ada langkah-langkahnya, yaitu ada 1NF, 2NF, ada 3NF, 4NF, dan 5NF. 1NF yaitu setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki
memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Untuk contoh yang di sini yaitu hanya terdapat satu NF, yaitu dalam suatu tabel tersebut hanya memiliki satu tabel dan atau satu baris tersebut. Selanjutnya saya akan membahas SQL. SQL atau Structured Query Language adalah bahasa pemrograman yang fokus pada manajemen data dalam basis data atau bahasa yang digunakan untuk basis data. SQL dibagi menjadi tiga, yaitu ada SQL DDL, DML, DCL. Nah, untuk mengelola sebuah database, SQL ini berfungsi sebagai mengubah database, memperbarui data dalam database, menghapus sebuah data, mengatur pengaksesan dalam tabel, dan prosedur database, dan masih banyak lagi fungsi SQL. Selanjutnya yaitu ada contoh soal SQL, yaitu perintah untuk mengakses data pada sistem basis data adalah A. Query, B. SQL, C. Database, D. DDL. Untuk jawabannya yang benar yaitu adalah SQL. Saya Sanasari dan Gardiana dari kelas C dengan NIM 34111910077. Chapter 4. Aljabar relasional. Aljabar relasional merupakan kumpulan operasi terhadap tabel di mana setiap operasi menggunakan satu atau lebih tabel untuk menghasilkan suatu tabel yang baru. Aljabar relasional juga digunakan sebagai dasar untuk mengimplementasikan dan mengoptimalkan pertanyaan dari pemrosesan query dan modul optimasi yang merupakan bagian dari integral dari sistem manajemen basis data relasional tersebut. Secara umum, operasi pada aljabar relasional dibagi menjadi dua macam, yaitu operasi himpunan seperti union, intersection, difference, dan Cartesian product. Lalu yang kedua yaitu operasi yang dikembangkan secara khusus untuk digunakan pada basis data relasional tersebut, seperti halnya select, project, dan join. Union sendiri berfungsi menggabungkan semua baris dari dua buah tabel dan kedua tabel tersebut harus sesuai. Lalu yang kedua ada intersection. Intersection menghasilkan sebuah daftar yang berisi hanya record-record yang terdapat pada kedua tabel. Lalu selanjutnya ada difference atau selisih. Difference menghasilkan semua record yang terdapat pada satu tabel tapi tidak terdapat pada tabel lainnya. Lalu selanjutnya ada Cartesian product. Operasi ini menghasilkan sebuah daftar semua pasangan record dari kedua tabel tersebut. Lalu selanjutnya ada select. Select sendiri menghasilkan nilai untuk semua atribut yang ditemukan pada tabel. Inputnya berupa sebuah tabel dan hasilnya juga berupa sebuah tabel. Lalu selanjutnya ada project. Project menghasilkan daftar semua nilai untuk atribut yang dipilih. Lalu selanjutnya lagi ada join. Join digunakan untuk mengkombinasikan tuple atau record dari dua buah tabel yang berbeda menjadi satu tuple atau record. Join memiliki kemampuan untuk mendukung basis data relasional, memungkinkan penggunaan tabel terpisah yang dihubungkan melalui atribut yang sama. Natural join menghubungkan tabel dengan memilih hanya record dengan nilai yang digunakan bersama-sama pada atribut yang sama. Operator ini sendiri akan menghasilkan 3 tahapan proses, yaitu diantaranya product, select, dan project. Berikut ini merupakan contoh soal dari aljabar relasional. 1. Operasi himpunan aljabar relasional diantaranya yaitu kecuali A. Union, B. Select, C. Intersection, D. Cartesian product. Jawabannya yaitu B, yaitu select. Lalu nomor 2. Yang dimaksud dengan kunci formal atau query formal yaitu A. Aljabar relasional dan SQL, B. Aljabar dengan kalkulus relasional, C. SQL dan QL, D. Kalkulus relasional dengan QL. Maka jawabannya yaitu A, yaitu aljabar relasional dan SQL. Lalu selanjutnya yaitu chapter 5 dengan judul Data Manipulation Language. DML merupakan kelompok perintah yang berfungsi untuk memanipulasi data dalam basis data. Contohnya untuk pengambilan, penyiapan, pengubahan, dan penghapusan data. Perintah-perintah DML sendiri diantaranya yaitu insert, delete, update, dan select. Berikut ini merupakan contoh soal dari DML sendiri. Nomor 1. Salah satu contoh data manipulation adalah A. Tabel, B. Select, C. Insert, D. Select. Maka jawabannya yaitu B dan D, yaitu select. Nomor 2.
Data Manipulation Language adalah perintah SQL yang berhubungan dengan A. Pemilihan data, B. Pembuatan database, C. Pembuatan tabel, D. Manipulasi data. Maka jawabannya yaitu yang A, yaitu pemilihan data. Lalu berikutnya yaitu chapter 6 dengan judul Integritas Data. Integritas data adalah menjamin konsistensi data terhadap semua constraint yang berlaku pada data tersebut, sehingga memberikan jaminan keabsahan data itu sendiri. Tujuannya adalah menjaga data agar data yang tidak valid tidak masuk ke dalam database, dan menjaga konsistensi data pada relasi keterkaitan antar tabel. Berikut merupakan contoh soal dari integritas data. Kumpulan data yang terintegrasi dan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai di dalam suatu organisasi yang membutuhkan disebut A. Data, B. Basis data, C. Entitas, D. Enterprise. Maka jawabannya itu B, yaitu basis data. Perkenalkan, nama saya M. Yuda Permana dengan NIM 341119092. Saya akan menjelaskan manajemen transaksi. Transaksi adalah sebuah unit dari eksekusi program yang mampu mengakses dan mengupdate berbagai data yang memiliki kaitan logika transaksi itu sendiri, di mana dalam menjaga konsistensi data secara terintegrasi dipertahankan. Sebuah transaksi harus menghasilkan konsistensi database jika sebuah transaksi tersebut sudah dijalankan, atau dengan kata lain setelah transaksi selesai maka database harus kembali konsisten. Sini ada contoh soal. Jelaskan yang dimaksud atomik dan konsisten, isolasi dan durability. Ada jawabannya. Jawabannya adalah atomik, di mana sebuah operasi dalam transaksi harus bekerja secara utuh atau total, atau tidak bekerja sama sekali. Artinya pekerjaan transaksi tidak boleh dikerjakan sebagian. Konsisten. Dampak eksekusi dari sebuah transaksi harus menjamin keadaan data yang konsisten, tidak menimbulkan kekeliruan atau anomali. Isolasi pada sejumlah transaksi yang terjadi secara bersamaan. Setiap transaksi tidak boleh terpengaruh transaksi lain di luar transaksi yang sedang berjalan. Durability. Setelah terjadinya transaksi maka akan diikuti update atau perubahan data-data database. Maka perubahan tersebut harus tetap bertahan dan dianggap paling valid dan konsisten. Selanjutnya saya akan menjelaskan decoupled data. Decoupled data adalah sistem backup dan restore yang baik akan dapat menjaga keberlangsungan data dan sistem ketika adanya ancaman dan lingkungan seperti bencana alam ataupun ancaman teknologi seperti kelalaian menyimpan data. Contoh soal: mengembalikan kondisi suatu sistem komputer yang mengalami kerusakan atau kehilangan data. Mengembalikan suatu file yang tampak sengaja terhapus merupakan manfaat dari proses titik-titik. Restore, B. Backup, storage, recovery. Jawabannya B. Terima kasih.